Jadi pertama kami tetap menghormati putusan Hakim pra peradilan, walaupun kami agak bertanya-tanya tentang pemaknaan pertimbangan hakim bahwa pada derajat substansial, ya, sebenarnya Hakim pra peradilan mengakui itu, ya, ada penyimpangan prosedural. Saya boleh katakan ini paradoks prosedural, ya kan, yang sudah terlihat lewat bukti-bukti yang ada. Namun sepertinya itu dianggap nol, dan kemudian pertimbangan ahli juga tidak sama sekali dipertimbangkan. Jadi kami lihat satu sisi mengakui hakim pra peradilan itu bahwa betul ada kesalahan-kesalahan, ketidakcermatan prosedural, tapi ujungnya justru hakim memberikan judgement yang berbeda. Jadi antara pertimbangan-pertimbangan di satu sisi, ya, mengakui ada kesalahan prosedural itu, namun hakim dalam pertimbangannya malah sebaliknya menyatakan, atau dalam putusannya, judgement-nya mengatakan ini pada derajat substansial ini tidak mengakibatkan alasan-alasan permohonan pra peradilan ini bisa dikabulkan, baik itu penetapan status tersangka ataupun semua upaya paksa. Bahkan kami sudah menunjukkan kan fakta-fakta pelanggaran atau penyimpangan itu. Tapi begini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini pernah menghadirkan seorang hakim yang namanya Sarpin. Ya, Sarpin effect menurut saya. Kami sebenarnya punya harapan dalam proses pra peradilan ini. Dulu pernah Hakim Sarpin memutuskan hanya karena kekeliruan penetapan tersangka, pada kasus itu dinyatakan pra peradilan dikabulkan. Sementara itu lebih dari satu alasan penetapan, sekedar penetapan tersangka, tapi semua upaya paksa, bahkan di tim kami yang sebelumnya menyebutkan hampir 30-40 ya dari hasil kita melakukan riset terhadap dokumen-dokumen. Tapi nampaknya ya fakta-fakta penyimpangan yang sebenarnya terbukti, termasuk didukung oleh para ahli, penyimpangan terhadap status, penetapan tersangka oleh pejabat yang tidak kompeten, ya, bahkan para ahli juga mengatakan perja, ya, itu menjadi syarat yang secara limitatif harus diikuti secara operasional fungsional, kecuali ada hal-hal lain yang mengakibatkan perja itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi ya satu sisi kami harus menghormati pertimbangan hakim pra peradilan ini. Namun sisi lain justru kami mempertanyakan ada semacam pertentangan antara pertimbangan dengan judgement-nya. Tapi ya sudah, ini bagian dari proses pra peradilan yang harus kami lewati, kami hormati. Sekalipun catatan-catatan itu menambah banyak persoalan bagi kami yang menjadi perhatian kami. Kenapa? Sudah ada KUHP baru, sudah ada KUHP baru, sudah ada undang-undang penyesuaian pidana yang baru, ya. Kenapa masih menggunakan cara-cara lama, menjustifikasi, ya, cara-cara yang lama yang justru bertentangan dengan KUHP baru, dengan KUHP baru, dengan undang-undang penyesuaian pidana yang baru. Semangat itu sudah sebenarnya simpel saja, ya. Pasal yang sudah non-existing, yang sudah tidak boleh diberlakukan, yang sudah daluarsa ya jangan digunakan, ya. Perolehan bukti yang ya ibaratnya dari pohon beracun menimbulkan menghasilkan buah yang beracun, maka ini kalau dalam sistem peradilan pidana ya ini tidak boleh digunakan, exclusionary rules ini. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana proses yang berangkat dari bagian yang tanda kutip tadi, bagian dari pohon beracun, buah yang beracun itu termasuk illegal evidence dalam pengertian ini, bukti-bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah. Apakah ini akan bisa menjadi presiden? Ya, kita pada hari ini bahwa itu boleh saja dilakukan. Tadi pertimbangan hakim mengatakan formalisme yang bermasalah, ya, salah kutip nama, tidak cermat dan sebagainya, termasuk penetapan tersangka lebih dari 2, bahkan mungkin lebih dari 3, dan seterusnya. Itu sebenarnya dimungkinkan lewat pertimbangan pra peradilan ini. Nah, ini yang menurut hemat kami ini bisa menjadi bias atau paradok proses pra peradilan yang sekarang terjadi terhadap Pak Febri Diansah, sehingga wajar saja Pak Febri Ardiansah mengatakan ini kalau formalitasnya saja bermasalah berarti ada kriminalisasi
terhadap diri saya. Ini bisa saja mengkonfirmasi pernyataan beliau. Dan kita sebagai tim penasihat hukum yang hari demi hari, saya dengan Mas Alfa, ya sudah biasa memperjuangkan keadilan ya bagi para justiciable, pencari keadilan siapapun itu, orang biasa, orang yang punya menduduki jabatan pemerintahan ataupun penegak hukum yang bermasalah dengan hukum. Persoalan-persoalannya menjadi persoalan yang memang serius kami ajukan. Jadi kami merasa aneh kalau permohonan peradilan, bukti-bukti yang kami ajukan dianggap nol. Ya ini ya yang menurut hemat kami menjadi sikap yang membingungkan, ya ambiguitas buat kami dalam pertimbangan hukum. Tapi sejalan dengan itu, ya proses berikutnya kami akan berkonsultasi dengan klien sampai di Adiansa. Selanjutnya klien akan tentukan seperti apa langkah lain. Walaupun sebenarnya secara akademis masih ada ruang untuk menguji seperti eksaminasi dan sebagainya. Untuk memastikan apakah permohonan yang kami ajukan itu isapan jempol belaka, dokumen-dokumen yang tidak faktual, ya tidak memiliki evidensius, ataukah ya ini sesungguhnya memang ada persoalan yang serius dengan proses penanganan kasus Pak Febri Ardiansyah. Silakan Mas. Ya, saya menambahkan ya. Jadi pra peradilan ini dasarnya itu sebenarnya merefer dari Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah suatu aturan karena adanya kesalahan dari aparat hukum di Amerika ini. Intinya adalah ada hal yang tidak diucapkan, misalnya you have the rights. Nah itu merupakan menjadi dasar pembatal. Nah jadi di situ kata-kata itu tidak diucapkan itu pembatal. Nah ini menjadi menarik pada saat ini hal itu tidak terjadi pada putusan tersebut. Kenapa tidak dikatakan tidak terjadi? Karena pada saat ini hak asasi manusia sepertinya itu bukan menjadi acuan, tetapi hanya menjadi salah satu perspektif dalam konteks ini. Nah, kenapa dikatakan perspektif? Karena di sini berulang kali dikatakan bahwa ya memang di situ ada persoalan administrasi, tetapi itu bukanlah suatu persoalan yang mendasar dan itu bukan menjadi suatu dasar untuk membatalkan dari suatu proses hukum. Nah, padahal suatu kesalahan prosedural itu akan mempengaruhi dari suatu proses secara mendapatkan keadilan substantif. Nah ini menjadi suatu acuan bagi kita semua pada saat ini. Nah, sebagian dikatakan oleh Bang Firman tadi, dikatakan ada paradoks. Kalau misal saya lebih melihat bahwa itu adalah keraguan. Nah, ada azas hukum di dalam hukum dalam hukum gitu kan, yang namanya in dubio pro reo. Intinya, kalau semisalnya ada keraguan-keraguan, bukan dilemparkan pada pokok perkara, bukan, tetapi dia harus menguntungkan kepada siapa yang memohonkan ini. Ini dalam perspektif hak asasi manusia. Tapi kalau semisalnya ini memang dilemparkan pada suatu mekanisme yang lain, artinya ada persoalan dalam tahapan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya ketika kita mengacu kembali kepada standar hak asasi manusia, mengacu pada Miranda Rules tadi, ada satu hal yang tidak tersampaikan untuk dikembangkan, tetapi ini berulang-ulang. Dan kemudian sepertinya ada keraguan di sana. Keraguan itu harusnya menyatakan bahwa itu orang yang disangkakan itu dinyatakan harus tidak bersalah atau dikatakan permohonannya dikabulkan. Nah inilah menjadi persoalan mendasar pada saat ini. Dan kemudian ada suatu hal ya yang bertentangan antara putusan 134 dan 135. Nah, dalam 134 dikatakan bahwa yang namanya pemeriksaan calon tersangka itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah KUHP. Nah, tadi kalau misalnya kita dengar di dalam pembacaan putusan 135 itu terjadi bahwa ini ada, tetapi dia merefer bahwa sudah ada pemeriksaan pada saat di kepolisian. Nah gitu.